Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai inilah keistimewaan sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2022. Kata Dian Dilato selaku Kepala Operasi Olahraga Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menjelaskan perbedaan street sirkuit Mandalika dengan sirkuit street yang lainnya. Jika venue lainnya merupakan jalanan biasa yang dibuat sebagai sirkuit seperti Formula One GP Monaco, Singapura, dan lain-lain. Namun, Mandalika sebaliknya, yakni sirkuit yang bisa digunakan untuk jalanan biasa. Meski demikian, sirkuit Mandalika tetap layak dipakai untuk balap motor karena faktor safety yang menjadi prioritas telah terpenuhi. Ada area run-off yang telah didesain sebelum sirkuit dibangun sebagai zona evakuasi atau safety route untuk mengevakuasi jika adanya insiden maupun bencana. Dian Dilato juga menyatakan bahwa sirkuit Mandalika merupakan street sirkuit pertama di dunia yang dihomologasi untuk kejuaraan MotoGP dan WSBK, serta merupakan kawasan wisata berintegritas yang sangat indah, lengkap dengan pemandangan pantai pasir putih dan perbukitan. Selain itu, karakteristiknya juga sangat seimbang karena mempunyai 17 tikungan dengan 9 tikungan ke kiri dan 8 ke kanan yang memberikan keuntungan karena tidak membuat ban habis di satu sisi saja. Ada 3 titik hard braking, yakni di turn 1, 10, dan 16. Selebihnya hanya sedikit engine brake dan lebih flowing atau mengalir, artinya akan lebih banyak aksi overtaking dan hiburan kepada para penonton. Tak hanya itu, para pembalap tidak melulu mengandalkan top speed, melainkan kombinasi dari top speed, suspensi, settingan motor, dan kemampuan para rider pastinya. Jika ditilik, maka secara lokasi sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2022 mirip dengan sirkuit Phillip Island yang ada di Australia, namun berkarakteristik sirkuit cepat mirip sirkuit Red Bull Ring di Austria. Tak hanya itu, sirkuit Mandalika juga akan memiliki 40 garasi di area paddock. Kapasitas tempat duduk di grandstand akan tersedia untuk 50.000 penonton dan area berdiri tersedia untuk 138.000 penonton. Lalu, hospitality suites akan dibangun dengan kapasitas 7.700 pengunjung.
MGPA selaku penyelenggara MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika sudah menekan kontrak untuk 10 tahun mulai dari 2021 hingga 2031. Kontrak ini berarti penyelenggaraan MotoGP di Indonesia tak hanya sekali atau hanya di 2022 saja, melainkan sampai tahun 2031. Hal itu juga diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marpes Odo RM Manhutu. Kontraknya kan untuk 10 tahun sampai 2031. Jadi sebenarnya lihatnya bukan saat ini saja, tapi lihatnya ini upaya kita untuk mempromosikan Mandalika, untuk menciptakan demand-nya, kata Odo. Sedangkan pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit MotoGP Mandalika tetap dikebut dan tetap sesuai dengan jadwal. Pada tahun ini, kejuaraan dunia World Superbike atau FIM Motor Superbike direncanakan akan digelar di sirkuit Mandalika pada 14 November mendatang, sehingga pengerjaan pembangunan sirkuit Mandalika termasuk infrastruktur pendukung seperti bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam ke Kek Mandalika dan perpanjangan runway serta perluasan Terminal Bizam tetap dikebut dan ditargetkan tuntas sesuai jadwal. Pengerjaan infrastruktur ini memang sudah terjadwal dan anggarannya sudah ada. Kayak pembangunan bypass bandara ke Kek Mandalika, anggarannya sudah ada dan kontraknya selesai bulan Agustus. Jadi pengerjaannya tetap on schedule, kata Ridwansyah selaku asisten 2 perekonomian dan pembangunan Setda NTB. Pengerjaan sejumlah infrastruktur tidak terpengaruh dengan diundurnya pelaksanaan MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Pengunduran pelaksanaan MotoGP tahun 2021 ini karena memang masih dalam kondisi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19 akan membuat pergerakan orang menjadi terbatas. Sementara pemerintah berharap event MotoGP akan mendatangkan banyak kunjungan wisatawan yang akan menyaksikan balap motor bergengsi di dunia ini di sirkuit Mandalika. Berdasarkan laporan dari Satker Balai Jalan Nasional, program pembangunan 3 paket proyek bypass Mandalika sudah mencapai 51,70% per 8 April 2021. Paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 3 kontraktor, yaitu yang pertama, Nindya Karya Bumi Agung KSO, yang kedua Adi Metro KSO, dan yang ketiga PT Yasa Patria Perkasa. Total panjang pembangunan jalan bypass dari Bizam menuju Mandalika yaitu 17,363 km yang terdiri dari paket Mandalika 1 panjang penanganan 4,3 km, untuk paket Mandalika 2 panjang penanganan 9,7 km, dan paket Mandalika 3 sepanjang 3,363 km.
Saat ini, kamera udara seperti yang teman-teman lihat berada di tikungan 10. Tikungan ini menjadi tikungan paling tajam. Kelebihan tikungan ini, dari sini penonton dan para rider yang sedang membalap bisa melihat langsung keindahan Pantai Seger dan deretan perbukitan. Jaraknya sekitar 150 meter dari pantai yang menjadi pusat pesta bau nyali. Sudah dibayangkan betapa indahnya pemandangan dari tikungan ini. Tapi, para rider seperti Valentino Rossi, Marc Marquez atau rider Suzuki yang juara dunia MotoGP 2020 seperti John Mir, mereka tak boleh terlena dengan pemandangan ini manakala sedang membalap nanti. Jika itu terjadi, sudah pasti mereka akan disalip para rider di belakang mereka. Saat ini, tikungan 10 ini sudah diaspal lapisan asip base atau lapisan pertama pada trek utama dan pada surface road inner sirkuit Mandalika. Setelah dilakukan inspeksi prahomologasi oleh Dorna dan FIM, CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, memberikan tanggapannya terkait sirkuit Mandalika pada awal April 2021. Meskipun tak datang ke Indonesia, Carmelo Ezpeleta melakukan pemantauan dari jauh pembangunan sirkuit ini. Dalam keterangannya, Carmelo Ezpeleta mengaku menganggap sangat positif pembangunan sirkuit Mandalika. Ia bahkan berani menjamin bahwa balapan MotoGP Indonesia nantinya pasti akan jadi balapan paling ditunggu di ajang balap MotoGP. Kunjungan ke Lombok sangat sukses dan kami pastikan bahwa Mandalika International Street Circuit akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan terpenting dalam kalender MotoGP mendatang. Kami juga meyakini bahwa fans dari olahraga ini di Indonesia akan datang berbondong-bondong dan balapan di Mandalika akan menjadi salah satu balapan paling ikonik sepanjang musim depan, kata CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, dikutip dari situs resmi MotoGP. Tak hanya menyebut balapan Indonesia akan menjadi laga paling ikonik, Carmelo Ezpeleta juga menjelaskan bahwa Indonesia pasar yang penting bagi ajang MotoGP. Pasalnya, ribuan orang akan datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hanya untuk menonton pergelaran balapan MotoGP 2022.
kita semua berharap proses pengerjaan sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukung lainnya dapat berjalan lancar supaya kita semua dapat menyaksikan event balapan motor paling bergengsi di dunia ini diselenggarakan di Indonesia. Itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.